pagi Mbak Wanda. Pagi Sus. Apakah Mbak Wanda masih ingat dengan saya? Masih. Boleh sebutkan saya siapa? Sus Rahma. Baik, bagaimana nih perasaan Mbak Wanda hari ini? Apakah sudah merasa rileks? Ya, merasa sedikit lebih rileks. Apakah Mbak Wanda sudah bisa mengendalikan amarah dengan baik? Iya. Dan Mbak Wanda sudah mempraktikkan belum nih teknik nafas dalam yang sudah saya ajarkan kemarin? Sudah Sus. Baik, sesuai kesepakatan kemarin ya Mbak Wanda, kita akan membahas tentang cara mengungkapkan amarah dengan bicara yang baik. Nah, saya akan ajarkan kurang lebih 10-15 menit. Dan untuk tempatnya sesuai kesepakatan kemarin ya Mbak di sini. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Tidak ada. Baik Mbak Wanda, sekarang kita akan latihan mencegah amarah dengan mengungkapkannya secara verbal. Maka kita perlu bicara dengan orang yang membuat kita marah tanpa tindakan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Untuk tujuannya agar Mbak Wanda dapat mengenali dan memahami emosi Mbak Wanda. Yang penting untuk meredakan emosi yang memuncak dan mengurangi tindakan kekerasan secara efektif ya Mbak Wanda. Sebelum memulainya, Mbak Wanda bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Nah, sekarang kita latihan cara bicara yang baik ya Mbak Wanda untuk mencegah marah. Kalau marah sudah disalurkan melalui teknik nafas dalam dan sudah lega dan lebih rileks, maka kita perlu bicara dengan orang yang membuat kita marah. Ada 3 caranya ya Mbak. Yang pertama itu meminta dengan baik, tanpa marah dengan suara yang rendah, serta tidak menggunakan kata-kata kasar. Nah, kemarin kan Mbak Wanda marah karena tidak diturutin ya. Itu bisa Mbak Wanda tidak diturutin untuk membeli apa? Membeli laptop. Nah, karena begitu Mbak Wanda bisa nih bilangnya kayak, Bu, tolong belikan aku laptop, aku sedang membutuhkannya, seperti itu ya Mbak. Nanti dibiasakan dicoba di sini untuk meminta baju, obat, makan, dan yang lain. Coba Mbak Wanda praktekkan seperti yang saya ajarkan. Kalau saya pengen minta, ya saya harus pakai kata-kata yang sopan dan tidak menyakiti hati orang lain, seperti, Ibu, saya minta tolong untuk belikan laptop karena saya lagi butuh. Nah, baik ya Mbak. Untuk cara yang kedua itu menolak dengan baik. Jika ada yang menyuruh dan Mbak Wanda tidak bisa melakukannya, Mbak Wanda bisa mengatakan seperti, maaf saya tidak bisa melakukannya karena saya sedang melakukan pekerjaan lain. Coba Mbak Wanda praktekkan. Jika ada orang yang menyuruh saya tapi saya lagi nggak bisa, saya bisa nolak dengan baik, seperti, maaf saya sedang tidak bisa, saya sedang ada urusan lain. Ya, bagus sekali ya Mbak. Nah, untuk yang terakhir itu mengungkapkan perasaan kesal. Jadi jika Mbak Wanda merasa kesal nih, Mbak Wanda bisa mengungkapkannya. Dan jika ada perlakuan orang lain yang membuat Mbak Wanda kesal, Mbak Wanda bisa mengatakan seperti, maaf saya jadi ingin marah karena mendengar perkataanmu. Bisa dipraktekkan Mbak Wanda. Misal saya sedang merasa kesal karena perkataan seseorang, saya bisa mengungkapkannya dengan baik, seperti, maaf saya jadi merasa kesal karena perkataan kamu. Bagus sekali ya Mbak Wanda sudah bisa melakukannya dan mengerti sesuai yang saya ajarkan. Nah, bagaimana nih perasaan Mbak Wanda setelah bercakap-cakap tentang cara mengontrol marah dengan berbicara yang baik? Saya jadi lebih tahu banyak cara mengontrol marah, dan saya mungkin akan merasa lebih tenang apabila saya mempraktekannya di lain hari ketika saya akan merasa marah. Baik Mbak Wanda. Coba Mbak Wanda bisa sebutkan lagi cara bicara yang baik yang telah kita pelajari. Yang pertama itu, kalau misalnya kita mau minta sesuatu, ya mintanya yang baik, kayak pakai minta tolong, seperti itu. Terus yang kedua, jika ada orang yang menyuruh kita tapi kitanya lagi nggak bisa, kita bisa ngomong, maaf aku lagi sibuk, atau maaf aku lagi nggak bisa, aku ada urusan lain. Terus yang ketiga, semisal kita
mendengar seseorang yang membuat perasaan kita kesal, kita bisa mengungkapkannya dengan orang tersebut. Seperti, maaf, aku jadi ngerasa kesal karena perkataan kamu gitu. Bagus sekali ya Mbak Wanda. Cara ini dapat dilakukan secara rutin jika Mbak Wanda merasa ada perasaan marah kepada orang lain ya Mbak Wanda. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengontrol amarah dengan melakukan ibadah. Apakah Mbak Wanda sudah terbiasa beribadah seperti sholat? Ya, Apakah Mbak Wanda sudah mengerti tata cara wudhu? sudah. Jika Mbak Wanda belum mengerti tentang beribadah atau sebagainya, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya Mbak Wanda, nanti akan saya bantu. Untuk pertemuan besok kira-kira Mbak Wanda mau jam berapa? Sama, jam 8. Jam 8 saja ya Mbak. Dan untuk waktunya sama seperti sekarang saja, 10-15 menit. Dan untuk tempatnya Mbak Wanda yang di sini atau di lain tempat? Di musola. Di musola, baik Mbak Wanda. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, mungkin pertemuan kita sampai di sini saja ya Mbak Wanda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Misi. Terima kasih, Sus.